Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam kali ini kita akan membahas materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizkyanti Amelia Sari. Saya dari Prodi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Oke, yang pertama itu adalah rantai makanan. Sebenarnya apa sih rantai makanan itu? Jadi, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dan memiliki urutan tertentu. Nah, di dalam rantai makanan, makhluk hidup itu berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Sini ada contohnya. Contoh rantai makanan dari rumput sampai ke dekomposer. Jadi di sini rumput sebagai produsen ya, karena biasanya utamanya dari produsen itu memang tumbuhan hijau, karena tumbuhan hijau mampu menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Nah, ini ada peran-peran makhluk hidup. Dekomposer itu ialah yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Biasanya dekomposer itu berupa bakteri, jamur, dan tumbuhan atau hewan yang memakan organisme yang mati. Selanjutnya yaitu mekanisme rantai makanan. Nah, apa ya ini? Jadi, ini adalah tingkatan trofik. Tingkatan trofik itu adalah tiap tingkat dari makanan dalam suatu ekosistem. Ini ada beberapa tingkatan, dan ini semua disebut sebagai satu tingkatan trofik. Nah, trofik pertama itu biasanya sebagai produsen atau tumbuhan hijau, dan trofik kedua atau konsumen satu itu biasanya diduduki oleh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Dan untuk konsumen kedua biasanya diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora, atau bisa juga omnivora. Selanjutnya, berdasarkan jenis mata rantai pertama, rantai makanan itu dibagi menjadi dua tipe. Jadi yang pertama itu rantai makanan perumput. Ini rantai makanan perumput itu jadi rantai makanan yang dimulai dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sebagai yang pertama, sebagai produsennya. Yang kedua itu rantai makanan detritus atau detritus food chain. Nah, detritus itu adalah organik atau partikel-partikel yang dimakan oleh organisme yang disebut detritivitor. Juga merupakan hancuran jaringan hewan dan tumbuhan. Ini contohnya. Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari detritus atau organisme pemakan sisa. Yang gambar yang pertama itu detritus berupa sisa jaringan hewan. Dan gambar yang kedua ini detritus berupa hancuran tumbuhan. Ini dua gambar ini merupakan alur dari rantai makanan detritus. Bisa dari sisa jaringan hewan, bisa juga berasal berupa hancuran tumbuhan. Selanjutnya yang kedua itu adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari rantai makanan yang berhubungan dan dikombinasikan dalam ekosistem. Jadi di sini ada dua rantai makanan di sini, yaitu
rantai makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, ini digabung sehingga menjadi jaring-jaring makanan. Mekanisme jaring-jaring makanan. Nah, ini dia. Pada gambar di samping jaring-jaring makanan itu ada beberapa rantai makanan. Nah, kan kita bisa lihat di sini yang pertama itu padi dimakan tikus, dimakan elang, lalu diuraikan. Padi bisa dimakan tikus, dan tikus tidak hanya bisa dimakan oleh elang tapi juga bisa dimakan oleh musang. Dan selanjutnya padi juga tidak hanya dimakan oleh tikus tapi juga bisa dimakan oleh burung. Jadi ada beberapa rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan ini. Nah, di sini kita lihat dari 4 rantai makanan ini selalu diakhiri dengan pengurai, 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 dan pengurai. Mengapa demikian? Karena pengurai makanan itu sangat penting. Peran pengurai itu dalam ekosistem sangatlah penting, yaitu berfungsi untuk menguraikan dan menghancurkan zat penyusun tubuh menjadi hara, dan selanjutnya hara inilah yang akan kembali ke tanah. Nah, ini bentuk jejaring makanan yang lebih kompleks sebagai berikut. Nah, pada jaring-jaring makanan ini terdiri atas jaringan makanan perumput dan detritus. Pada gambar terlihat bahwa setiap organisme tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, namun dimakan oleh berbagai organisme. Contohnya serangga pemakan daun ini. Serangga pemakan daun dimakan oleh tikus. Bajing dan juga burung atau rusa dan memakan salamander dan hewan pengerat. Salamander. Nih, rusa dimakan salamander dan hewan pengerat. Memakan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam suatu ekosistem terjadi interaksi dan saling menguntungkan antar organisme guna kelangsungan hidupnya. Oke. Oke, kita sudah berada di akhir materi. Terima kasih untuk partisipasinya untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.